Hai teman-teman, balik lagi bareng aku Nur Hamidah. Jadi di vlog kali ini kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang sering banget dibahas di dunia kerja dan organisasi, yaitu tentang penilaian dan pengembangan sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM. Mungkin kalau dengar kata SDM, kedengaran serius banget ya, padahal sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Misalnya gimana seseorang dinilai kinerjanya, terus gimana cara organisasi membantu orang berkembang jadi lebih baik lagi. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Jadi gini teman-teman, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, manusia itu dianggap sebagai aset paling penting. Karena secanggih apapun teknologi yang dipakai, tetap aja yang menjalankan semuanya itu manusia. Makanya, organisasi itu harus bisa mengembangkan kemampuan orang-orang di dalamnya supaya tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Nah, pengembangan SDM itu bisa dilakukan lewat banyak cara loh. Contohnya seperti pelatihan, seminar, pendidikan, pengembangan keterampilan, sampai pengembangan karir. Tujuannya apa? Supaya kemampuan seseorang meningkat jadi lebih profesional, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan. Contohnya ada pegawai yang awalnya belum terlalu paham teknologi digital, setelah ikut pelatihan, dia jadi lebih mahir menggunakan aplikasi kerja dan akhirnya pekerjaannya jadi lebih cepat dan rapi. Nah, itu salah satu bentuk pengembangan SDM. Tapi teman-teman, setelah ada pelatihan atau pengembangan, tentu harus ada penilaian juga. Kenapa? Karena organisasi itu perlu tahu apakah program yang dilakukan itu berhasil atau enggak. Nah, penilaian SDM itu adalah proses untuk melihat bagaimana kinerja seseorang, apakah ada peningkatan kemampuan, apakah target kerja tercapai, dan apa aja yang masih perlu diperbaiki. Jadi penilaian itu bukan cuma buat mencari kesalahan ya, tapi lebih ke proses evaluasi supaya seseorang bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Misalnya setelah ikut pelatihan public speaking, ternyata kemampuan komunikasinya itu meningkat. Nah, berarti program pengembangannya itu berhasil. Selain itu, penilaian juga punya banyak manfaat lainnya. Yang pertama yaitu organisasi jadi tahu tingkat prestasi karyawannya. Jadi bisa kelihatan siapa yang bekerja dengan baik, siapa yang perlu dibimbing lagi, dan siapa yang punya potensi besar. Nah, yang kedua, penilaian bisa jadi dasar pemberian penghargaan. Misalnya nih, bonus, terus kenaikan gaji, atau promosi jabatan. Karena pasti lebih adil atau penghargaan diberikan berdasarkan hasil kerja yang jelas. Yang ketiga yaitu penilaian membantu menentukan kebutuhan pelatihan. Kalau ada karyawan yang masih kurang di bidang tertentu, organisasi bisa menyiapkan pelatihan yang sesuai. Dan yang paling penting, penilaian bisa meningkatkan motivasi kerja. Karena ketika seseorang merasa usahanya dihargai, biasanya dia jadi lebih semangat bekerja. Nah, teman-teman, dalam proses penilaian ini ternyata banyak pihak yang terlibat loh, bukan cuma atasan saja. Yang pertama, tentu ada manajemen. Mereka yang menentukan sistem penilaian dan kebijakan pengembangan. Lalu ada juga atasan langsung yang biasanya paling tahu bagaimana kinerja bawahannya sehari-hari. Kemudian ada bagian HRD atau sumber daya manusia. Mereka tuh bertugas mengatur proses penilaian, membuat program pelatihan, sampai membantu pengembangan karir karyawan. Selain itu, karyawan sendiri juga punya peran penting, karena mereka harus terbuka, menerima masukan, dan juga mau berkembang. Bahkan di beberapa organisasi, rekan kerja dan pelanggan juga bisa ikut memberikan penilaian. Tujuannya supaya hasil penilaian itu lebih objektif dan lebih lengkap. Nah, selanjutnya sekarang kita bahas kapan sih penilaian SDM biasanya dilakukan. Nah, ternyata penilaian itu nggak cuma dilakukan setahun sekali saja. Penilaian bisa dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan. Bisa juga dilakukan saat ada promosi jabatan, setelah pelatihan, atau ketika ada masalah dalam kinerja. Bahkan sekarang banyak organisasi yang menerapkan penilaian berkelanjutan. Artinya penilaian dilakukan terus-menerus supaya perkembangan karyawan itu bisa dipantau secara real time. Dengan begitu, perbaikan bisa dilakukan lebih cepat dan hasilnya juga lebih maksimal. Lalu gimana sih cara organisasi melakukan penilaian SDM? Ternyata ada banyak metode yang digunakan, contohnya metode skala penilaian grafik, yaitu penilaian menggunakan angka atau skala tertentu. Ada juga metode umpan balik 360 derajat. Nah, ini menarik banget nih, karena penilaian datang dari banyak pihak, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan. Selain itu ada metode observasi langsung, yaitu wawancara, kuesioner, sampai tes kompetensi. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, makanya organisasi biasanya memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ide dari penilaian SDM itu bukan sekadar memberi nilai, tetapi memastikan pengembangan yang benar-benar dilakukan dan benar-benar berdampak.
Jadi kesimpulannya teman-teman, penilaian dan pengembangan SDM itu penting banget dalam sebuah organisasi. Karena dengan penilaian yang baik, organisasi bisa membantu orang berkembang, meningkatkan kualitas kerja, dan mencapai tujuan bersama. Dan buat kita pribadi juga, proses penilaian sebenarnya bisa jadi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Karena setiap masukan itu bisa membantu kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga vlog ini bisa menambah wawasan dan bikin kalian lebih paham tentang pentingnya penilaian dan pengembangan SDM. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.